kurang suatu apapun. Engkau melihat setiap hati kami yang rindu bertemu dengan Tuhan. Engkau melihat setiap pribadi-pribadi yang haus akan lawatan dan pemulihan daripadamu ya Tuhan. Mari Engkau berkaya di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Engkau memuaskan setiap kerinduan kami. Tuhan, Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Baik kami worship leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, petugas LCD, multimedia, semua ya Bapa, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati, mengurapi setiap kami, apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Tuhan tolong sehingga semua apa yang kami kerjakan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan juga boleh menjadi berkat bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami boleh merasakan kehadiran-Mu, kami boleh merasakan lawatan Tuhan, dan kami pulang nanti membawa kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, semuanya kami serahkan hanya di dalam satu nama Allah kami yang heran, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya undang untuk kita semuanya boleh berdiri bersama-sama. Kita akan terus menikmati hadirat Tuhan. Mari kita undang lebih lagi. Kita arahkan setiap hati kita, hidup kita kepada Dia. Dan percaya bahwa Dia sungguh hadir di tempat ini. Dia rindu memberkati kita semuanya pagi hari ini. Jadikan aku indah ya Tuhan.
memuji memuliakan Tuhan lebih lagi. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Dalam nama Yesus kami bersuka cita memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya, masih kuat berdiri. Haleluya, sukacita memuji Tuhan. Sebelumnya boleh kasih salam buat kiri kanannya. Berikan semangat supaya tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita kuat.
percaya boleh lambaikan tangan. Jadi setiap kita telah bebas. Katakan buat kiri kanannya, saya bebas, kamu juga bebas. Saya bebas, saudara juga bebas. Jadi hari ini gak ada yang gak bebas memuji Tuhan ya. Gak ada lagi yang cemberut atau gak bersuka cita, susah memuji Tuhan. Tapi semuanya bersuka cita. Pastikan kiri kanannya senyum yang lebar. Haleluya. Yesus disalibkan karena cinta.
Haleluya. Pujian dari Kur Bethlehem memberkati kita semua, amin. Dikatakan oleh karena cintanya Tuhan, kita ditebus. Bukan kekuatan kita, bukan hebatnya kita, bukan siapa kita, tapi oleh karena cinta Tuhan. Saudara merasa bahwa Tuhan mencintai saudara? Saudara merasakan kasih Tuhan yang besar itu? Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalamnya kasih
Bila ini menjadi pengakuan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Bila seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tetap taat dan setia kepada-Mu Yesus sampai akhir hidup kami ya Bapa. Walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa, ajari kami untuk tetap setia padamu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bila pujian pengakuan yang kami naikkan boleh berdupa harum menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat terindah bagi kami mau duduk diam dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami seperti Maria yang duduk diam dengan tenang, mendengarkan firman-Mu, menyimpan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ajarkan kepada kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami mau dan rindu menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus-Mu saja yang senantiasa menuntun kami Tuhan, untuk kami dimampukan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, yang akan mencuri benih firman-Mu Tuhan dalam hati kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, singkirkan semuanya. Roh Kudus-Mu saja yang bekerja dalam hati pikiran kami, sehingga kami boleh fokus untuk kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Saya belum shalom, udah keduluan ya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Yes, luar biasa ya, amin. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana seorang yang bernama Abraham, dia bisa taat, setia, terus hidup dalam panggilan Tuhan. Ya, kita mau sama-sama belajar pada pagi hari ini mengenai iman yang nyata. Jadi iman itu tidak hanya diucapkan, iman itu tidak hanya dipikirkan, tetapi iman itu dilakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau belajar sama-sama dari seorang tokoh yang bernama Rahab. Rahab ini adalah seorang pelacur, ya kalau sekarang PSK itu ya. Tetapi kenapa nama ini bisa masuk dalam Alkitab kita, ke dalam firman Tuhan. Bahkan dari keturunan Rahab menjadi silsilah Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama lihat di dalam Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Ya, pada pagi hari ini kita akan banyak membaca firman Tuhan. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang padamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang padaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang
kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Sampai di sini dulu. Ya. Kita belajar dari seorang Rahab ini. Rahab ini adalah yang pertama, dia adalah orang Yeriko, bangsa Kanaan. Ya. Orang yang bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, menyembah dewa-dewa, menyembah Allah-Allah asing. Dia tidak kenal siapa Tuhan itu. Bahkan dikatakan dia seorang sundal atau pelacur. Jadi sudah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dia orang sundal atau orang pelacur. Tetapi yang menarik di sini dikatakan ayat yang ke-9 tadi, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ya, ini seorang yang tidak takut, tidak kenal akan Tuhan. Dia seorang pezina, tetapi dia mendengar kabar tentang Allah yang luar biasa. Mendengar kabar tentang Allah yang dahsyat, Allah yang bisa membelah laut. Padahal kalau kita tahu zamannya Rahab, maksudnya pada saat Rahab ini ngomong sama kedua pengintai ini, dengan jaraknya pada saat Musa keluar dari Mesir, itu kurang lebih 40 tahun lebih pastinya. Karena kan bangsa Israel kan putar-putar di padang gurun 40 tahun sebelum masuk ke Kanaan. Ya, 40 tahun lebih, tetapi Rahab masih ingat terus ada suatu bangsa yang besar yang dituntun dengan Allah yang luar biasa, yang bisa membelah laut, bahkan kengerian, kegentaran menghinggapi semua penduduk yang ada di Yeriko. Tetapi Rahab tahu, dan hanya dengar kata orang, tetapi dia yakin. Dalam hatinya mulai timbul iman kepada Tuhan yang benar, kepada Allah yang benar. Inilah luar biasanya Rahab. Sedangkan bangsa Israel yang sudah dituntun keluar dari Mesir, yang sudah mengalami berbagai macam mujizat demi mujizat, penyertaan Tuhan demi penyertaan Tuhan, di padang gurun, mana turun dari surga untuk memberikan mereka makan setiap harinya, penyertaan Tuhan lewat tiang awan, tiang api. Tetapi bangsa Israel itu masih meragukan kuasa Tuhan. Saat 12 pengintai, 10 pengintai katakan, kita enggak sanggup masuk tanah Kanaan, penduduknya terlalu besar. Kita enggak akan bisa bertahan, kita tuh seperti belalang kecil. Akhirnya apa yang terjadi? Ya bangsa Israel semuanya dihabiskan. Tuhan katakan, seorang pun tidak boleh masuk tanah Kanaan. Orang yang sudah keluar dari Mesir, tidak ada yang masuk tanah Kanaan kecuali hambaku Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa sendiri pun tidak diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan. Jadi si Rahab ini adalah perempuan yang luar biasa. Ya, bangsanya sendiri, orang yang sudah dipimpin oleh Tuhan sendiri kadang meragukan kuasa Tuhan. Sampai Tuhan murka. Tetapi orang yang tidak kenal Tuhan, dia malah lebih percaya, lebih memiliki iman bahwa Allah itu yang sanggup membelah. Kegentaran, kengerian terhadap bangsa Israel itu menghinggapi semua orang yang ada di Yeriko pada saat itu. Dan Rahab tahu betul, dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Loh, Rahab tuh tahu loh, negeri ini akan jatuh ke tangan bangsa Israel. Yeriko itu akan kalah. Rahab tahu karena apa? Karena yang menyertai bangsa Israel itu adalah Allah yang luar biasa. Bagaimana dalam kehidupan kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan? Berapa lama kita sudah menjadi anak-anak Tuhan? Berapa banyak kita sudah menyaksikan kemurahan demi kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan hingga saat ini? Masihkah kita meragukan kuasa Tuhan? Masihkah kita meragukan penyertaan Tuhan? Sedangkan orang di luar sana yang baru percaya pada Tuhan,
memiliki iman yang kuat, sehingga mereka boleh melihat mujizat Tuhan nyata. Ya. Banyak mujizat Tuhan dialami oleh orang-orang yang baru percaya. Sedangkan kita yang mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kita kadang, Tuhan kok aku enggak mengalami itu. Orang lain enggak tahu. Kita sudah berdoa berkali-kali. Tetapi mungkin doa kita tidak dari hati yang benar, tidak dengan iman yang kuat. Kita mungkin sudah berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan, seperti ini. Tetapi kadang kita, kalau Tuhan gak tolong aku masih punya rencana A, rencana B, rencana C, rencana D, rencana seterusnya. Jadi kalau misalkan Tuhan memang gak tolong aku, ya udah aku ngelakuin yang lain aja. Kadang kita sudah punya gambaran atau pandangan bahwa kita akan punya rencana yang lain kalau Tuhan itu memang gak tolong kita. Tapi pada saat kita merasa benar-benar Tuhan aku gak ada jalan keluar yang lain, Tuhan aku sudah kepepet nih, sudah gak tahu caranya apa yang harus aku lakukan. Pada saat kita benar-benar berserah, disitulah kita baru akan melihat bahwa mujizat Tuhan itu sungguh nyata di kehidupan kita. Amin. Jangan setengah-setengah. Jangan sampai kita bertahun-tahun jadi anak Tuhan tetapi kita tidak pernah merasakan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena iman itu harus iman yang nyata. Kenapa kok imannya Rahab ini iman yang nyata? Dia tidak hanya percaya bahwa Allahnya Israel itu sanggup menyerahkan Yeriko ke dalam tangan bangsa Israel. Tetapi dia juga yakin, bahkan dikatakan Rahab ini sampai dia berbohong kepada raja. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan kita berbohong pada raja, pada saat itu ya hukumannya adalah mati. Nyawa jadi taruhannya. Kalau misalkan sampai digeledah, ketahuan bahwa dia menyembunyikan 2 pengintai itu, pasti dia akan dihukum mati. Tetapi si Rahab ini tidak takut. Dia yakin bahwa Allah Israel itu luar biasa. Dia percaya. Karena itu dengan keyakinan penuh dia sembunyikan pengintai-pengintai itu di atas rumahnya. Ditutupi dengan rami kering. Ya, itu yang Rahab lakukan. Lalu apalagi yang kita bisa pelajari dari Rahab ini? Kalau kita lihat dalam Yosua pasal yang ke-6, ayat yang ke-17. Yosua 6 ayat yang ke-17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Rahab bisa mengubah atau bisa bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Seharusnya bangsa Yeriko, kota Yeriko dengan seluruh penduduknya tanpa terkecuali itu harus dimusnahkan. Tetapi Rahab mendapat kasih karunia Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan. Padahal kalau zaman dahulu itu Tuhan begitu tegas ya. Bangsa-bangsa yang bukan umat pilihan Tuhan itu ditumpas, siapa yang menghalangi Israel semuanya dibabat habis. Bahkan kalau kita baca tuh sungguh ngeri, bahkan enggak laki, enggak perempuan, semuanya harus dibinasakan. Tidak ada yang tersisa. Tetapi dikatakan kecuali Rahab dengan keluarganya, mereka mendapatkan keselamatan. Ya, karena dia tahu, dia percaya kepada Allah. Dia bisa mengubah takdirnya. Takdir yang harusnya dia ditumpas, dibinasakan. Tetapi dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia bisa diselamatkan. Bahkan tidak hanya itu, ayat yang ke-25 dikatakan, demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dikatakan Rahab, dia menjadi bagian dari bangsa Israel, menjadi bagian dari umat pilihan Allah. Orang yang dulunya di luar Tuhan,
Orang yang dulunya tidak dikenal Tuhan, orang yang dulunya dihancurkan, dimusnahkan, harus dibinasakan. Tetapi Rahab menjadi bagian dari umat pilihan Allah. Dia ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tidak hanya itu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, ya selidiki firman Tuhan ini sungguh luar biasa ya kalau kita selidiki ya. Bapak Ibu Saudara pada saat lihat bagaimana bangsa Israel itu kawin campur. Pada saat siapa itu namanya tuh, yang Bileam, ya Bileam akhirnya menasihatkan, oh udah di Moab ya, kawin campur aja. Supaya bangsa Israel itu menyembah Allah yang lain gitu. Firman Tuhan katakan, siapa yang kawin campur dibunuh semuanya. Bahkan ada kepala suku dari bangsa Israel itu, yang dia mengawini bangsa Moab itu, sama imam pada saat itu, Imam Pinehas kalau nggak salah, dia tombak dua-duanya mati. Tetapi Rahab ini, dia bangsa kafir, dia bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia masuk dalam bilangan umat pilihan Allah. Dia kawin dengan salah satu pimpinan suku yang ada di Israel. Dan dia menjadi neneknya Raja Daud. Luar biasa loh. Rahab yang dulunya tidak ada, yang mungkin di negaranya atau di kotanya Yeriko itu tidak dipedulikan, dianggap remeh, seorang pelacur, kerjaannya apa? PSK. Siapa yang mau dekat-dekat sama dia? Jangan-jangan kalau dekat-dekat nanti suamiku direbut sama dia gitu ya. Suamiku suka jajan sama dia gitu. Gak ada yang mau dekat. Tetapi dia diubahkan dari perempuan pelacur menjadi seorang tokoh iman yang luar biasa. Amin. Karena apa? Karena tindakannya. Imannya nyata, imannya dibuktikan dengan dia berani bayar harga. Dia berani tanggung resiko saat dia menghadapi Raja Yeriko. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ya seperti yang saya katakan tadi, ia masuk dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 1 ayat 5, tidak usah dibuka. Di situ dikatakan, ya dia dinikahi oleh bangsa Israel, ya Salmon kalau nggak salah, Salmon menikahi Rahab. Setelah itu keluarlah Boas, ya Boas nanti menikah dengan Rut, keluarlah Isai, Isai menjadi Daud. Ya. Yang berikutnya adalah kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-31. Bahkan namanya tidak berhenti di perjanjian lama. Sampai perjanjian baru pun namanya tetap teringat. Ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya. Karena iman, karena dia percaya pada Tuhan Allahnya orang Israel. Sekalipun dia tidak kenal siapa Allahnya Israel itu. Tetapi dia yakin dengan Allahnya orang Israel. Ya. Dia sebagai tokoh iman di dalam Ibrani ini kan banyak sekali tokoh-tokoh. Ya, tokoh Abraham, Musa, dan sebagainya. Salah satunya termasuk dalam tokoh-tokoh itu adalah Rahab. Ya. Kita lihat lagi dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ya. Imannya nyata. Firman Tuhan katakan iman kalau tidak disertai perbuatan adalah kosong, mati. Tetapi imannya Rahab, dia adalah iman yang nyata. Iman yang disertai dengan tindakan, dengan perbuatan. Ya, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya itu. Ya, sekarang bagaimana dalam kehidupan kita semuanya? Kita sudah sama-sama belajar seorang tokoh yang namanya Rahab. Kita yang anak-anak Tuhan, jangan sampai kita seperti bangsa Israel.
Bahkan pada zamannya Tuhan Yesus, memang ada orang-orang Israel yang disembuhkan karena percaya, memiliki iman. Tetapi Tuhan, ada satu ayat yang di situ dikatakan, Tuhan katakan, iman yang demikian tidak kujumpai sekalipun di tengah-tengah bangsa Israel. Imannya siapa? Ada yang tahu? Imannya seorang perwira di Kapernaum. Ya. Karena apa? Imannya satu level lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Ya. Setiap orang-orang Israel dikatakan mereka kalau ingin disembuhkan Tuhan, mereka datang menghampiri Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong saya. Mereka datang pada Tuhan. Tetapi perwira ini datang pada Tuhan. Perwira ini katakan, Tuhan, hambaku sakit keras, tolong sembuhkan. Tetapi perwira ini katakan, Tuhan, engkau tidak perlu ke rumahku, tidak perlu berjumpa langsung Tuhan. Tetapi sepatah kata daripadamu, maka hambaku itu akan sembuh. Itu iman yang luar biasa. Akhirnya Tuhan katakan, iman sebesar ini tidak aku jumpai sekalipun di antara orang-orang Israel. Masihkah kita percaya bahwa Allah kita Allah yang berkuasa, amin? Masihkah kita tetap memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, tidak goyah oleh karena kondisi kita, oleh karena keadaan di sekeliling kita? Ya. Karena ada lagu katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Betul atau tidak? Apakah hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan? Atau hidup kita ditentukan oleh kita sendiri? Kalau kita merasa ini semua ada karena aku, karena jeripayahku, berarti hidup kita masih ditentukan oleh diri kita sendiri. Tetapi kalau kita bisa katakan ini semua ada karena kemurahan Tuhan, berarti hidup kita ini sudah ditentukan, dipimpin oleh Tuhan. Kita bersyukur karena semua yang kita miliki itu semuanya dari Tuhan. Bukan dari hasil usaha kita, bukan kerja keras kita. Ya. Tuhan memuji iman perwira di Kapernaum. Ya. Bahkan tidak hanya itu. Yesus pada saat dia berada di kotanya sendiri, dia ditolak. Akhirnya Yesus katakan di dalam Lukas pasal yang keempat, Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-25 sampai 27. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Ya. Tuhan Yesus katakan, pada zamannya Elia, banyak janda-janda di tanah Israel. Tetapi mereka tidak merasakan mujizat Tuhan. Mereka tidak merasakan pertolongan Tuhan. Bukankah Israel dikatakan umat pilihan Tuhan? Tetapi mengapa mereka tidak merasakan pertolongan Tuhan? Malah janda di Sarfat, orang Sidon, di mana Sidon ini adalah musuh daripada bangsa Israel. Dia tidak kenal Tuhannya Israel. Tetapi malah janda Sarfat ini yang menerima berkat, yang menerima mujizat yang dilakukan oleh Elia. Pada saat kita membaca firman Tuhan, pernah enggak kita bertanya-tanya seperti itu? Kenapa umat pilihan Tuhan sendiri, kenapa Tuhan tidak tolong? Malah orang lain yang tidak kenal Tuhan, Tuhan yang tolong mereka. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, seringkali pada saat orang semakin lama
kita percaya sama Tuhan. Tetapi kadang itu bukan jaminan. Kita semakin memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Ada orang yang semakin lama mengikut Tuhan malah imannya semakin hari semakin turun, semakin merosot, semakin hilang. Dan akhirnya sudah kehilangan pengharapan lagi, aku sudah tidak mau berharap lagi sama Tuhan. Seperti halnya Raja Israel pada saat itu. Untuk apa aku berharap sama Tuhan lagi? Tuhan gak tolong saya. Karena merasa jenuh, merasa bosan. Karena itu firman Tuhan di kitab Wahyu katakan, hai engkau, kembalilah kepada kasih-Mu yang mula-mula. Kembalilah kepada cintamu yang mula-mula. Di mana awal kita berjumpa dengan Tuhan, kita merasa semangat, kita merasa menggebu-gebu, kita merasa setia. Kalau bisa setiap hari aku pilih ke gereja, karena semangatnya tuh kobar-kobar, menyala-nyala. Kalau sekarang mungkin ada beberapa, ya maaf, di sini nggak ada, di tempat lain banyak. Seminggu sekali pun belum tentu, masih ada minggu depan lah. Masih ada minggu depan lagi. Ya, kita mau berjumpa sama Tuhan aja rasanya kayak aras-arasan gitu. Nggak ada gairah, nggak ada semangat. Karena apa? Karena terlalu lama, bosan, jenuh. Tetapi harusnya sebagai anak-anak Tuhan, semakin lama kita mengiring Tuhan, semakin lama kita kenal Tuhan, semakin dekat kita sama Tuhan, harusnya semakin semangat. Ya. Coba bayangkan, suami istri, kita mungkin mengingat yang sudah berkeluarga ya, mengingat masa lalu. Pada saat pacaran gimana? Pada saat pacaran bagaimana rasanya? Sampai pepatah katakan, tai kucing pun rasa coklat. Gak bisa bedain tai kucing sama coklat gitu loh ya. Karena apa? Matanya dibutakan oleh cinta gitu. Tetapi setelah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ada yang 25 tahun, sekarang bagaimana rasanya? Biasa aja. Mah, kerja sih ya. Kalau dulu, darling, sayang, saya berangkat kerja dulu ya, cium, gitu. Kalau sekarang enggak ada itu. Karena apa? Karena udah merasa terbiasa. Akhirnya cintanya ya biasa-biasa, datar, bahkan melorot. Dulu awalnya cinta itu, begitu luar biasa. Kalau pergi-pergi ke Sandung, aduh, ini batunya nih nakal ya, buang batunya ini. Sudah 10 tahun menikah, piye toh? Wong ono batu sangono gedene ra ketok. Disalahkan. Demikian dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seringkali bukankah kita seperti itu? Awal kita cinta pada Tuhan, awal kita mengenal Tuhan, kita begitu menggebu-gebu. Iman kita bertumbuh pada saat itu, iman kita begitu kuat. Tetapi setelah sekian lama, sekian tahun, sekian puluh tahun, masihkah kita tetap semangat? Masihkah kita tetap memiliki iman yang kuat itu, iman yang nyata itu? Atau kita sudah mulai melemah? Seperti hanya bangsa Israel. Tidak ada satupun orang kusta di bangsa Israel yang disembuhkan oleh Nabi Elisa. Tetapi yang disembuhkan malah Naaman, panglima dari bangsa lain, bangsa Syria, Aram. Ya, Naaman yang disembuhkan. Naaman pun dikasih tahu sama siapa? Sama anak Israel, perempuan Israel yang dijadikan budak di sana, dijadikan pembantu di sana. Itu loh, di Israel tuh ada nabi. Kalau bapak ke sana, dia bisa menyembuhkan bapak. Tetapi orang-orang di kusta yang ada di Israel, kok mereka nggak ada yang datang pada Elisa? Pak Elisa, tolong sembuhkan saya. Kalau misalkan mereka datang pun pasti Elisa akan berikan kesembuhan ya. Maksudnya Elisa akan doakan dia. Tetapi yang datang malah bangsa lain. Ya. Itulah pada pagi hari ini bisa menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Masih ada tidak cinta mula-mula itu dalam kehidupan kita? Masih ada atau tidak cinta yang kuat, yang begitu kuat, iman yang teguh itu dalam hidup kita? Atau kita sudah mulai bimbang? Atau kita sudah mulai pasrah?
Atau kita sudah mulai putus asa, putus harapan. Udahlah, penting aku cuma ke gereja aja supaya aku nggak ditilihi, nggak dikunjungi sama Kak Dani, sama hamba Tuhan di gereja. Penting aku tak ke gereja aja. Atau mungkin ada yang mengatakan, aku tak ke gereja aja daripada di rumah nganggur, tengok-tengok. Tetapi apakah kita masih ada kerinduan dalam hati kita yang paling dalam? Aku hari ini mau ke gereja, ini adalah hari Minggu. Aku mau berjumpa dengan Tuhan, aku mau semangat, aku mau siap-siap, cepet-cepet. Gitu. Atau kita, kalau imannya sudah cintanya sudah mulai luntur itu, ibadah jam 7, masih setengah 7, nanti saya tarik selimut lagi. Jam 7 kurang seperempat baru siap-siap mandi. Jam 7 baru berangkat, sampai sini sudah mulai firman. Ya, karena apa? Kehilangan cinta yang mula-mula, imannya mulai pudar. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kepada iman kita yang mula-mula. Ya, karena firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-30, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Lukas 13 ayat yang ke-30, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Ya. Jangan sampai kita seperti itu. Ya. Kalau ayat yang di atasnya dikatakan, ayat 25 ya, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum dan di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan orang yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ya, jangan sampai nantinya orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, mereka akan mendahului kita. Karena apa? Karena imannya itu masih fresh gitu ya, masih seger, fresh di open. Ya, masih seger gitu ya. Sedangkan kita yang bertahun-tahun mungkin imannya sudah mulai suam-suam gitu ya. Makanya hati-hati, Tuhan katakan, jangan sampai engkau suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Ya. Alangkah baiknya kalau engkau panas, panas sekalian. Kalau dingin, dingin sekalian. Jangan suam-suam kuku, jangan setengah-setengah. Kita mengiring Tuhan, harus tetap semangat. Harus tetap menjaga iman kita untuk terus kuat di dalam Tuhan. Dan ayat yang terakhir, dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-18. Musik bisa maju ke depan. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Dalam Lukas ini Tuhan katakan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Bagaimana, ayat pertama dulu aja kita baca. Ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, akhirnya Yesus katakan perumpamaan ini. Ada seorang raja, ada seorang hakim di sebuah kota. Dan ada seorang perempuan, janda, yang senantiasa datang ketemu sama hakim itu. Dia tanya, Pak Hakim tolong bela hakku, tolong bela perkaraku. Hakim itu cuek. Tapi karena janda ini terus-menerus setiap hari dia datang pada hakim itu. Hakim itu akhirnya, ya udahlah tak bela perkaranya. Dan firman Tuhan katakan, ya, ayat yang ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ya. Tidakkah Allah akan membenarkan? Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang senantiasa siang dan malam berseru padanya, dan Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka. Tetapi ayat ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka.
Tuhan akan membenarkan mereka karena mereka berseru-seru siang dan malam, terus menerus kepada Tuhan. Tetapi katakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Pada saat Tuhan Yesus nantinya datang, Tuhan Yesus pastikan menjumpai iman itu dalam hidup kita. Atau mungkin doa-doa kita sudah mulai doa-doa yang hafalan, doa-doa yang sekedar doa. Doa-doa yang merasa ya udah Tuhan jawab ya syukur, enggak Tuhan jawab ya wis. Doa kita sudah tidak lagi percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Ya, sehingga katakan Tuhan ia akan membenarkan karena dia siang dan malam berseru-seru. Tetapi pada saat Tuhan datang kali kedua itu nanti, ada enggak iman? Ada enggak yang masih percaya pada Yesus dengan sungguh-sungguh? Jangan sampai pada saat Tuhan Yesus datang, iman kita sedang tidak baik-baik saja. Iman kita sedang menurun, iman kita sedang merosot. Sehingga kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Kita tidak lagi berserah pada Tuhan. Tuhan aku ini loh aku Tuhan, aku serahkan hidupku pada Tuhan. Kita tidak lagi mengatakan seperti itu. Kita mungkin katakan ya udah Tuhan, kalau Tuhan gak mau tolong saya ya udah, aku tak jalani hidup sendiri. Gak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Buat apa aku setia, percaya, percuma. Apakah kita sudah menyerah seperti itu? Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Biarlah iman kita semakin bertumbuh. Cinta kita semakin bertumbuh. Kesetiaan kita semakin bertambah-tambah. Amin. Ya, jangan sampai kita kalah. Kalah sama siapa? Kalah sama orang-orang yang baru bertobat kemarin sore. Kita yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan, firman Tuhan katakan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan akan perhitungkan semuanya itu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian yang tadi pada saat penyembahan tadi. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, aku akan tetap cinta pada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin Tuhan. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari angkat pujian dari atas. Ku tetap cinta, amin Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta,
Ibu saudara kasih Tuhan, berapa banyak kasih Tuhan yang sudah kita alami sepanjang hidup kita ini. Kalau kita masih ada sampai saat ini kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Masihkah kita meragukan pertolongan Tuhan itu? Hanya karena 1, 2 doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Sedangkan banyak sekali berkat Tuhan yang sudah kita alami sepanjang hidup kita. Seperti halnya bangsa Israel. Mereka sudah banyak sekali mengalami berkat demi berkat yang Tuhan sediakan. Mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan dalam bangsa Israel. Tetapi pada saat mereka mau masuk dalam tanah Kanaan, mereka meragukan. Mereka bersungut-sungut, bahkan mereka kata kepada Musa, "Musa, kenapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Lebih baik kami mati di Mesir dengan menghadapi kuali yang besar. Lebih baik kami mati di padang gurun daripada kami masuk ke tanah Kanaan. Anak istri kami jadi jarahan, anak istri kami jadi tawanan." Mereka protes pada Musa. Sampai akhirnya Tuhan katakan, semua orang Israel yang keluar dari Mesir, tidak ada satupun yang Tuhan izinkan untuk menikmati tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan. Hanya Yosua dan Kaleb. Lain hanya dengan si Rahab. Mungkin seumur hidupnya dia tidak pernah merasakan Tuhan yang seperti apa. Dia tidak mengenal Tuhan yang bagaimana. Dia mungkin tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan sehingga dia jual dirinya menjadi seorang pelacur. Tetapi dia mendengar ada satu Tuhan yang hebat, ada satu Tuhan yang dahsyat, ada satu Tuhan yang luar biasa yang mengeluarkan sebuah bangsa dari Mesir, bahkan membelah lautan. Dan berita itu sudah 40 tahun yang lalu dia dengarkan. 40 tahun berlalu, tetapi si Rahab ini tetap memiliki iman yang teguh bahwa Tuhannya orang Israel itu sanggup untuk melakukan hal yang luar biasa. Sampai akhirnya dia bisa menikmati bahwa Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan Rahab sekeluarga. Tidak hanya itu, dia menjadi salah satu tokoh iman yang luar biasa. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jangan sampai puluhan tahun kita ikut Tuhan, tetapi kita mulai meragukan kasih Tuhan. Kita mulai meragukan kesetiaan Tuhan. Mari pada pagi hari ini perbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau tetap cinta, aku mau tetap setia, aku mau kembali kepada cinta yang mula-mula itu Tuhan. Aku mau kembali semangat kepada Engkau Tuhan. Walau apapun terjadi, taufan, badai, silih berganti, Tuhan izinkan. Tetapi aku mau tetap taat, aku mau tetap setia. Aku mau tetap cinta padamu sampai selama-lamanya. Cukup banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri. Mari Bapak-bapak pelayan bersama kudus maju ke depan. Ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan hidup kami. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak. Mari kita ingat kembali kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, yang Tuhan telah beri.
takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada Tuhan, karena Engkau Allah kami yang setia. Walaupun mungkin kami kurang setia di hadapan-Mu Tuhan, tetapi Engkau tetap setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menginginkan kami untuk kami kembali kepadamu Yesus. Tangan-Mu senantiasa terbuka lebar untuk menyambut kami anak-anak-Mu Tuhan. Bawa kami untuk semakin hari semakin cinta, semakin hari semakin setia, sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk setiap kasih setia yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan, untuk darah yang mahal yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Kami tidak dapat membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Yang bisa kami lakukan hanyalah kami tetap setia padamu. Terima kasih ya Bapa. Di depan kami ada meja roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Sebelum kami menikmatinya, Tuhan kuduskan, sucikan kami, layakkan kami, baik kami yang melayani maupun kami yang menerimanya. Kami sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terlalu banyak takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari kita persiapkan roti dan anggur.
Dengan tangan kanan kita pegang roti, dengan tangan kiri kita pegang anggur. Kita dekatkan dengan dada kita. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Dengan tangan kanan kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus melampaui kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan pada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama menikmatinya. Silakan. Dengan tangan kanan kita angkat cawan anggur yang adalah darah Kristus. Kita junjung tinggi melampaui kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama menikmatinya. Silahkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur pagi hari ini. Melalui perjamuan kudus ini kami boleh kembali mengingat akan pengorbanan Tuhan yang sudah mati bagi kami, yang sudah menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Atas setiap kasih setia, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh membalas cinta kasih Tuhan melalui ketaatan kami kepadamu, melalui kesetiaan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berkarya tinggal dalam setiap kehidupan kami, sehingga memampukan kami untuk terus hidup dalam rencana Tuhan, memampukan kami hidup terus dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau yang menjamah hidup kami, Kau yang memulihkan hidup kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan silakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini kita semua sudah diberkati luar biasa. Kalau dulu kita percaya, kita setia, sekarang kita makin setia, esok sampai Tuhan datang kita semakin setia karena firman Tuhan. Ada beberapa poin pengumuman yang akan saya sampaikan untuk jadwal gereja, pelayan-pelayan yang bertugas sudah di-share di grup ya, di grup Sabas, dan nanti Bapak Ibu Saudara selain juga bisa melihat di buletin bulan Oktober yang sudah terbit. Nanti kalau Bapak Ibu pulang bisa dapat KK1 ya, satu untuk buletin ini. Terkait dengan buletin ini, mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang bertanya-tanya, saya kok pengen mengisi, saya ingin berbagi cerita, berbagi berkat, boleh enggak dimasukkan ke dalam buletin? Boleh.
Lalu bertanya kembali, kepada siapa saya harus serahkan materi misalnya, saya harus serahkan kesaksian itu, saya serahkan informasi itu. Di buletin yang Bapak Ibu Saudara terima nanti di halaman belakang nanti akan ada kontak personnya, ya. Tim redaksi buletin ini memang ada beberapa orang ya, beberapa orang. Tetapi untuk kontak personnya kami hanya cantumkan 2 saja ya, supaya Bapak Ibu juga nanti enggak bingung nanti dikasihkan ini, kasihkan siapa. Nah, di buletin ini sudah tertera kontak person, ada nomor WA-nya. Ada Bapak Andreas Kristiawan Surono. Yang mana? Mungkin ada yang belum tahu. Nanti bisa menghubungi Bapak Andreas Surono ya, atau ke saya langsung, secara langsung juga bisa. Atau mungkin kalau Bapak Ibu Saudara tidak mohon maaf tidak bisa melalui WA atau telepon, hari Minggunya bisa serahkan secara langsung ke kami berdua ya. Nanti kami akan edit, nanti isinya berupa apa saja yang bisa diterima, apa saja Bapak Ibu boleh masukkan ke kami. Nanti dari tim kami ada tim editor, itu ada Saudara Andre, tim editor kami, dan Saudara Eldad. Nanti yang akan mengedit, ya. Jadi sekiranya materi mana yang dimasukkan, bisa dimasukkan dalam buletin, materi apa saja. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan secara tulisan pun, saya enggak bisa tulis dengan baik, saya enggak bisa cerita dengan baik misalnya, enggak apa-apa, kasihkan aja. Nanti tim kami nanti yang akan mengedit, merubah menjadi lebih baik tulisannya ya, bukan isinya ya. Isinya tetap kesaksiannya tentang Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu selain kesaksian apa saja? Informasi tentang usaha Bapak Ibu Saudara sekalian boleh. Ya, boleh. Loh, saya juga baru tahu loh, ternyata jemaat di sini ada yang punya usaha kerupuk. Bapak Ibu Saudara tahu? Itu Bapak Samuel Joko Susilo. Ternyata tidak semua orang tahu ya usaha Bapak Ibu Saudara sekalian di jemaat ini. Boleh diberikan kami usaha Bapak Ibu apa saja, lalu kontaknya Bapak Ibu harus kemana, boleh diserahkan ke kami supaya boleh kami cantumkan di buletin, supaya jemaat yang lain yang belum tahu boleh tahu, jemaat yang lain boleh menjadi berkat juga ya. Jadi melalui buletin ini awalnya kita mau bertumbuh bersama, memberkati bersama, awalnya dari jemaat ini ya. Jemaat ini bertumbuh bersama, jemaat ini boleh diberkati bersama, lalu kita boleh memberkati orang lain di luar jemaat ini ya. Itu tujuannya buletin ini ada. Jadi biar buletin ini isinya itu aja gitu loh lah, biar bervariatif. Bapak Ibu Saudara juga bisa ikut serta dalam mengisi materi melalui kesaksian, melalui usaha Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh diserahkan ke kami. Lalu waktunya biasanya kan kalau kita harus edit, harus cetak, pasti ada tenggat waktunya ya. Kami dari tim berharap apabila Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk mengisi materi di buletin ini, maksimal di minggu kedua kami bisa terima ya. Maksimal di minggu kedua kami bisa terima materinya ya. Kalau lebih dari minggu kedua gimana? Tidak apa-apa, serahkan. Tetapi mungkin kami akan masukkan di 2 bulan berikutnya ya. Itu ya, itu informasi mengenai buletin ini. Kemudian mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang mendengar berita tentang ada film Kristiani ya, ada film Kristiani yang sempat di stop penayangannya. Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu ternyata. Yang berjudul His Only Son ya. Itu sempat di stop untuk tidak boleh tayang lagi di Indonesia. Ya, tidak boleh tayang lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ingin
menyaksikan isinya tentang apa toh film itu, kok sampai di stop penayangannya. Di YouTube pun Bapak Ibu awal-awal cari mungkin ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Bapak Ibu saudara yang penasaran, yang ingin tahu ceritanya, boleh hari Sabtu depan kami mengundang Bapak Ibu saudara sekalian atau rekan-rekan siapa saja untuk datang. Hari Sabtu jam 6 sore kita bersama-sama di tempat ini boleh menyaksikan penayangan film His Only Son. Ini tentang apa? Ini kisah tentang Abraham. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian bisa melihat ini, bisa menambah wawasan tentang Alkitab, bisa bersama-sama menjadi berkat pada sore Sabtu depan ya, Sabtu depan sore jam 6 sore. Demikian pengumuman dari kami. Kita akan sama-sama berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Mari kami persilakan Bapak Samuel Joko Susilo untuk memimpin doa. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri bersama-sama, kita berdoa sekali lagi saudaraku. Jangan jemu-jemu untuk berdoa ya, suasana semakin kesini semakin panas. Tapi sekali lagi iman kita harus tetap terpelihara dengan baik. Sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus, kita tetap berdoa, jangan jemu-jemu. Haleluya. Bapa kami dalam surga yang mulia, kami ucap syukur, terima kasih padamu Tuhan. Pagi ini oleh kasih dan kemurahan-Mu kami boleh mendengarkan firman-Mu yang boleh mengajar kepada kami tetap berharap kepadamu, iman yang tidak pernah goyah, kepercayaan yang tidak pernah tergoyahkan dengan apapun Tuhan. Pagi ini Tuhan kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Engkau memberikan keamanan, keadilan, murah sandang pangan dan papan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau memberkati luar biasa, jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan bangsa ini, jauhkan dari segala bencana alam Tuhan. Pagi ini Tuhan kami berdoa buat daerah-daerah yang kekeringan, Tuhan tolong, mohon kemurahan-Mu ya Allah. Kalau banyak daerah yang saat ini kekurangan air karena kemarau yang panjang Tuhan, kami berdoa kiranya belas kasihan-Mu jatuh atas negara kami, atas daerah-daerah yang kekeringan Tuhan. Engkau memberkati hujan Roh Kudus-Mu, hujan air-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mendapat kecukupan yang datang daripada Allah. Tuhan terima kasih. Tuhan juga memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat-Mu Tuhan, memimpin negara ini dengan adil dan bijaksana, dan roh takut akan Tuhan menyertai beliau Tuhan. Berkati istri, berkati keluarganya Tuhan, berkati anak cucu menantu Tuhan, berkati luar biasa. Demikian juga kami menyerahkan Bapak Wakil Presiden Bapak Maruf Amin Tuhan, berkati Tuhan. Memberkati juga Bapak Panglima TNI Polri Tuhan, anggota Dewan Pusat sampai daerah, memberkati gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan sampai tingkat RW Tuhan berkati luar biasa Tuhan. Bapak berikan kebijakan untuk negara kami Tuhan, supaya memberikan kemudahan bagi berdirinya, bagi izin untuk tempat ibadah Tuhan, terutama gereja-gereja Tuhan. Tuhan berikan kelonggaran Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Khususnya bagi Kota Semarang, Tuhan berkati Ibu Wali Kota, ini kebijakannya begitu luar biasa, memimpin Kota Semarang ini Tuhan menjadi contoh bagi kota-kota lain. Terima kasih Tuhan, memberkati gereja ini Tuhan, berkati menjadi manfaat yang begitu bagus, menjadi manfaat yang begitu luar biasa, memberkati kampung Petemesan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami Bu Luther Tuhan, di usianya yang sudah lanjut Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, menjadi pendoa syafaat bagi kami Tuhan, supaya kami tetap setia melayani Tuhan. Kami juga berdoa buat Dani dan istrinya Tuhan, berkati, berikan kekuatan, kesehatan, berikan visi Tuhan, berikan roh kesabaran, memimpin kami sebagai jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan gereja-Mu di tempat ini, jemaat-Mu Tuhan, tambah jiwa baru, dan tetap Tuhan pelihara jiwa-jiwa yang lama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami syukur dan kami sudah berdoa Tuhan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, jauh syukur Tuhan sampai ibadah kami dari awal sampai selesainya.
Memberkati hamba-hamba usaha melayani pada pagi hari ini Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, jamah satu persatu Tuhan. Lalu kami semakin memberi yang terbaik untuk Engkau Yesus. Juga setiap jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan, baik yang secara hadir di tempat ini maupun yang secara online, Tuhan yang menjamah satu persatu Tuhan. Jangan ada satupun yang Kau lewatkan Tuhan, Kau yang memberkati dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa tantangan semakin hari semakin susah, zaman semakin hari semakin tidak mudah. Tetapi kami yakin satu perkara, bahwa penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kami harus melewati banyak sekali masalah, tantangan, bahkan tetesan air mata Tuhan. Tetapi kami yakin percaya bahwa suatu saat kami akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Tuhan senantiasa akan mempedulikan setiap orang yang senantiasa sungguh-sungguh tekun, taat dan setia kepadamu sampai akhir hidup kami Tuhan. Sampai Kau datang kedua, Kau dapati kami tetap setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Memberkati baik dalam studi kami, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, semua kehidupan kami Tuhan, kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang pimpin, Kau yang pegang kendali atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Memberkati yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan dalam masalah beban berat, dan kelegaan dan sejahtera-Mu, jalan keluar yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan, Kau yang akan berikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk semuanya ini. Sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai lindungi kami dalam perjumpaan dengan selamat Tuhan. Pertemuan kami minggu depan, kami boleh kembali bersama-sama tetap beribadah kepada-Mu ya Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami memberkati daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan yang kedua. Tapi sama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awannya permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin, selamat pulang, terus berkati.